Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Fernanda Yunda dari kelas fase S108. Nah teman-teman, kalian ngerasa gak sih kalau guru-guru di zaman sekarang itu agak lumayan lucu? Bukannya apa-apa ya. Soalnya gini, kan kita disuruh untuk menjadi siswa yang berpikir secara kritis. Nah, giliran kita nanya nih hal-hal yang di luar buku sama guru kita nanya. Nah, pasti gurunya tuh bilang, udah deh jangan nanya-nanya yang aneh-aneh. Ini juga gak bakal keluar kok nanti di soal ujian kamu. Loh, tadi di awalan dibilang berpikir secara kritis. Giliran kita nanya begituan buat nambah wawasan, malah dipersempit wawasannya. Terus dibilang aneh. Ini jatuhnya yang aneh kitanya atau gak tahu lah ya. Dan juga kita kan pasti sering dong dengar dari mulut guru kita kalau misalnya kita harus menjadi siswa yang bukan hanya cerdas tapi juga siswa yang mempunyai karakter. Gimana kita mau mempunyai siswa yang berkarakter kalau misalnya yang kita lihat tiap hari aja tuh tugas. Jadi kita nggak sempet dong nyari karakter kita itu gimana, ya kan? Bukannya berkarakter malah siswa yang stres gitu. Dan juga selain dari itu, pasti misalnya nih kita dikasih tugas. Nah, guru ini bilang nih kalau misalnya tugas ini kita harus literasi, harus baca buku untuk mencari jawabannya. Tapi di sisi lain, guru yang ngasih kita soal itu pun dia lihat di Google, lihat di AI. Maksudnya soal itu bukan dilihat dari buku gitu. Jadi gimana kita mau cari jawabannya sedangkan soal itu aja dari internet gitu. Jadi akan ada kesenjangan antara jawaban yang guru itu punya sama jawaban kita, ya kan? Ini pasti ngeselin sih dari untuk semua sekolah atau untuk semua siswa lah ya kan. Jadi kita itu kan pasti setiap mapel itu ada yang namanya kerkom atau kerja kelompok. Setiap mapel pasti ada. Itu pasti menjengkelkan banget ya kan, karena tuh kayak ya sih sama-sama gitu kan. Dan juga memang tujuan untuk kerkom itu, kerja kelompok itu ya untuk mencapai tujuan bersama. Tapi kalau misalnya mencapai tujuan bersama itu ya cuman 2 orang yang kerja, 3 orang, 1 orang malahan yang kerja kan, itu gimana? Itu bukan mencapai tujuan sama tapi malah menggendong teman untuk mencapai tujuan yang sama gitu ya kan. Jadi sebenarnya kerja kelompok ini bisa dibilang kayak ya kurang aja sih sebenarnya kan. Tapi ya misal nih kita kebingungan nih sama soal-soal yang guru kita kasih. Kita nanya lah nih sama guru kita yang nomor 5 ini maksudnya apa gitu. Yang kita nanya, gurunya ini bukan ngejelasin, malah dia tuh malah ngebacain ulang tapi dengan ada yang berbeda gitu. Kayak oh ya nomor 5 ya, sebutkan ini. Jadi cuma nadanya aja yang berubah, bukan ngejelasinnya gitu. Jadi kita tuh sebagai siswa ya mau nggak mau kita tuh harus mengetahui gitu apa maksud dari nada tersebut gitu. Jadi kita disuruh menerawang gitu loh jatuhnya kan. Kayak tapi dari semua yang sudah saya ngomong ini, bukan berarti saya benci guru ya, bukan berarti saya ngecap kalau semua guru di Indonesia itu buruk, terus nggak berpendidikan, nggak pantas gitu ngajarin muridnya, bukan begitu. Jadi maksud saya nggak ada tuh guru yang serba salah, tapi juga nggak ada sih guru yang serba sempurna. Karena juga di pendidikan juga nggak perlu tuh manusia yang sempurna untuk menjelaskan suatu materi atau mengajarkan seseorang. Karena ya cukup saling memahami aja antara guru dan siswa gitu. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.